Makanan di meja-meja di ruang makan kapal pesiar masih kelihatan baru. Semua orang seperti baru saja dijemput dan pergi. Kamu panik dan lari keluar ke geladak utama. Ada banyak selop dan sendal tergeletak, tapi tak ada orang di sekitar. Kamu membungkuk di atas pagar dan melihat kalau kapal pesiarnya masih bergerak. Tak satu pun anggota staf yang kelihatan. Dugaan pertamamu, mungkin mereka semua berkumpul entah di mana dengan alasan tertentu. Jadi kamu berjalan ke ruang kapten. Kamu melewati koridor panjang dan mirip labirin sebelum sampai di ruang kontrol. Pintu terbuka lebar dan seseorang telah mengatur kapal pada mode cruise control. Beberapa skenario bermain di benakmu. Skenario nomor 1 adalah ketika kamu tidur, semua orang bangun dan memutuskan untuk ngerjain kamu. Jadi mereka pasti sembunyi di suatu tempat di kapal. Saat kamu panik karena tak seorang pun di sekitar, mereka akan muncul entah dari mana dan mengejutkanmu dengan pesta dan kue keren. Skenario kedua yang muncul adalah ketika semua orang menikmati pelayaran, tanpa disengaja kapal memasuki dimensi keempat bersama semua orang, termasuk hewan-hewan di atas kapal. Tapi kenapa kamu mereka tinggalin? Skenario ketiga yang mungkin adalah semua orang menemukan kapal pesiar yang lebih bagus di dekat situ dan memutuskan untuk ninggalin kapal demi kapal yang lebih bagus. Mereka cuma lupa ngasih tahu kamu. Tapi kenapa barang-barangnya mereka tinggalin dan makanannya baru dimakan setengah? Kamu mencoba memahami cara kerja kontrol itu, tapi bagimu itu cuma sekumpulan alat acak dan lampu yang berkedip. Gak ada manual pop-up yang bisa dipelajari, tapi ada wifi yang sangat kencang. Kamu menyalakan laptop dan cepat-cepat mencari apa arti benda-benda ini. Dengan cepat kamu mengerti kapal ini dalam mode aman dan punya sensor otomatis untuk mendeteksi saat perairan jadi terlalu ganas. Kamu membuka media sosial dan mencoba mengontak beberapa orang, tapi ponselmu nggak ada koneksi. Yang berfungsi cuma laptop yang terhubung lewat kabel. Ada radio untuk mengontak daratan, kamu pun coba menghubungi, tapi nggak ada jawaban. Tiba-tiba notifikasimu nyala. Kamu melihat foto teman-temanmu yang lagi liburan di rumah, tapi mereka nggak ada di sana. Cuma latar belakang tanpa seorang pun di sana. Semua orang telah menghilang kecuali kamu. Kamu mencoba lagi mengontak seluruh dunia untuk terakhir kalinya, tapi tak seorang pun menjawab. Kamu cek sebagian detail pelayaran dan jadi tahu kalau butuh 11 hari bagi kapal itu untuk sampai dermaga terdekat. Setelah melihat peta, kamu melihat sebuah pulau kecil terpencil yang jauhnya cuma 4 hari perjalanan. Kapal pesiar berlayar dengan kecepatan 20 knot atau 37 km per jam. Sementara itu, kamu menemukan tempat-tempat mewah di kapal. Iklan-iklan di TV hari ini cuma menampilkan latar belakang kapal pesiar kosong tanpa manusia yang bikin kapal kelihatan cukup sunyi. Pada pelayaran 7 hari, sebuah kapal besar butuh lebih dari 4.080 kg selada dan 20.400 kg telur. Umumnya 2.000 steak dan 1.000 kentang panggang dikonsumsi per hari dalam pelayaran dengan lebih dari 1.000 orang. Ada begitu banyak makanan dan bahan makanan yang bisa kamu pakai sampai bertahun-tahun. Kamu sampai di meja resepsionis dan bicara lewat intercom dengan ngasih pengumuman resmi. Halo, halo. Cuma kedengeran suara jangkrik. Oke, kalau ini semacam prank, ini gak lucu tahu. Luar kalian sekarang. Aku mau ke geladak bawah nyari camilan. Kamu menunggu jawabannya, tapi nggak ada yang datang. Kamu memutuskan untuk ke geladak bawah kapal itu. Sebelum turun, kamu melihat ring seluncur es tanpa seorang pun di sana. Kamu memakai sepatu seluncur es dan melakukan sedikit putaran. Rasanya enak, tanpa siapapun yang mengganggu atau ngasih tahu kamu apa yang harus kamu lakukan. Setelah itu kamu melihat ruang game dan main beberapa game arcade. Kamu memakai koin dari counter dan main sampai berjam-jam. Matahari mulai terbenam, jadi kamu memutuskan untuk minum sesuatu yang segar dan menikmati pemandangan. Kamu duduk di geladak atas yang dikhususkan bagi penumpang VIP dan mengambil ranjang berjemur terbesar untuk berbaring. Keadaan begitu sunyi hingga kamu bisa mendengar bunyi gelombang laut. Kamu tertidur di sana dan bangun esok harinya karena terangnya sinar matahari.
Kamu berjalan berkeliling, mencoba mencari kegiatan, mengambil tongkat golf dan mulai mengayun, lalu bikin bola-bola golf jatuh ke laut dan terus main sampai bosan. Kamu sadar kamu telah teralihkan oleh aktivitas itu dan ingin pergi ke geladak bawah kapal. Kamu pun keluar lewat pintu khusus staf dengan kartu pas yang kamu temukan tergeletak. Kamu mulai turun sampai ke bawah, keadaan menjadi lebih gelap. Listrik nggak nyala, jadi kamu mengambil lampu senter dan memeriksa sejumlah ruangan. Anggota kru biasanya tinggal di kamar bergaya asrama dengan ranjang tingkat bersama. Mereka punya area umum untuk makan jatah staf dan punya akses ke kegiatan rekreasi lain. Dapur yang melayani restoran utama juga berlokasi di area dasar. Semua ruangan tampak sama. Bunyi dari ruangan mesin bising sekali yang bikin ruangan itu jadi seram. Pipa-pipa berdentang dan bunyi letupan muncul dari berbagai tempat. Lampu berkedip-kedip, ada bayangan yang mengikutimu saat kamu bergerak dengan membawa lampu senter yang kamu ambil dari salah satu ruangan. Kamu takut, kamu berseru agar tahu apa ada seseorang di sana. Tapi yang kamu dengar cuma suaramu sendiri yang menggema melalui koridor. Kamu tersesat mencoba mencari jalan kembali ke geladak atas, tapi semua kelihatan sama. Kamu mulai lari dan panik. Sesuatu bikin kamu terpleset dan kehilangan lampu senter. Keadaan sangat gelap. Kamu pun melambai-lambaikan tangan dan mencoba mencari jalan keluar. Tanganmu kamu taruh di dinding dan mencoba bergerak. Terlihat sinar terang di ujung koridor, lalu kamu berjalan ke sana. Akhirnya kamu sampai di salah satu dapur pusat yang banyak makanannya. Ada lusinan kulkas dan seluruh dapur dikhususkan untuk hidangan penutup. Perutmu berbunyi karena lapar. Kamu menyantap sebagian makanan paling eksotik dan berkelas yang harga proporsinya bisa mencapai belasan juta rupiah. Kamu menghabiskan beberapa hari kemudian dengan melahap suguhan lezat, main golf, dan berpesta di lantai dansa. 3 hari kemudian, kamu maksimalkan menikmati sebagian besar hal seru di kapal pesiar itu. Pas berjemur, kamu melihat sebuah pulau di kejauhan. Lalu kamu mengambil teropong dan kelihatan dermaga yang dituju kapal. Kamu cepat-cepat ke ruang kontrol dan melihat peta, kapal butuh 30 menit untuk sampai di sana. Tapi kamu nggak tahu gimana cara menyandarkan kapal pesiar. Akhirnya kamu turunkan jangkar untuk menghentikan kapal, lalu kamu memakai perahu penyelamat untuk mendayung sampai ke pulau. Kamu mengumpulkan sejumlah barang dan makanan dan mendayung. Mungkin ada orang di pulau itu yang bisa bantu kamu. Kamu turun dan mendayung ke pantai. Kamu memasuki kota, tapi kosong. Orang-orang meninggalkan mobil mereka di tengah jalan dalam perjalanan mereka. Kamu pergi ke kantor polisi untuk mencari tahu apa yang terjadi. Tapi nihil. Berbulan-bulan kemudian kamu sudah menjelajahi seluruh pulau dan menyimpan banyak makanan dari kapal pesiar ini. Setelah 5 tahun, kamu telah mengambil kendali pulau itu sepenuhnya dan belajar mengemudi kapal pesiar dengan benar. Kamu belum melihat seorang pun sejak hari di kapal pesiar itu. Semua orang seperti terangkat dan menguap. 10 tahun kemudian, kamu sedang duduk di lokasi menara radio, brewokmu sudah tumbuh panjang dan ladang tanaman memenuhi pulau. Kamu belum menginjakkan kaki di kapal pesiar dalam 3 tahun, tapi tiba-tiba kamu menangkap sinyal kode Morse di radio. Seseorang di daratan sedang coba mengontak kamu. Kamu putuskan untuk kembali ke kapal dan bergerak ke sana.